dihebohkan dengan popularitas film asal Malaysia berjudul Bidah. Namun, di balik alur cerita yang menarik dan akting para pemain yang memukau, tersimpan sebuah kontroversi yang cukup sensitif. Film ini disebut-sebut terinspirasi dari kisah nyata sebuah kelompok agama di Malaysia yang dianggap menyimpang dan bahkan sesat. Ide cerita ini sontak menuai berbagai reaksi, mulai dari pujian atas keberanian mengangkat isu tabu, hingga kritik pedas karena dianggap berpotensi menyinggung atau bahkan memicu trauma bagi para korban dan keluarga yang terlibat. Lantas, seberapa kontroversialkah sebenarnya ide cerita di balik film Bidah ini, dan apa saja implikasi yang mungkin timbul dari pengangkatannya ke layar lebar? Pada sumber inspirasi film ini. Seperti yang telah diberitakan, Bidah disebut-sebut sangat terpengaruh oleh pengalaman pribadi sang produser dan penulis naskah, Erma Fatima, yang dulunya pernah terlibat dalam kelompok agama yang serupa. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan nama kelompok tertentu, kemiripan tema dan penggambaran dinamika internal kelompok dalam film ini memunculkan spekulasi kuat bahwa film ini merujuk pada kasus-kasus nyata ajaran sesat yang pernah menggemparkan Malaysia. Pengangkatan isu sensitif seperti ajaran sesat ke dalam sebuah karya fiksi tentu saja bukan tanpa risiko. Di satu sisi, film ini berpotensi menjadi wadah edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran agama yang mainstream. Film ini bisa menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan terhadap rekrutmen dan indoktrinasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok semacam itu, serta dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkannya pada para pengikut dan keluarga mereka. Namun, di sisi lain, penggambaran yang terlalu eksplisit atau sensasional berpotensi melukai perasaan para korban dan keluarga yang masih berjuang dengan trauma masa lalu. Muncul kekhawatiran bahwa film ini dapat dianggap sebagai eksploitasi penderitaan mereka demi tujuan hiburan semata. Selain itu, penggambaran yang kurang hati-hati juga berisiko menimbulkan stigma negatif terhadap kelompok agama tertentu secara general. Padahal kasus ajaran sesat merupakan fenomena yang terisolasi dan tidak merepresentasikan ajaran agama secara keseluruhan. Kontroversi semakin menguat dengan munculnya spekulasi mengenai kelompok agama spesifik yang menjadi inspirasi utama film ini. Meskipun tim produksi tidak secara terbuka menyebutkan nama, banyak yang mengaitkannya dengan kasus-kasus ajaran sesat yang pernah mencuat di Malaysia, seperti kelompok Al-Arqam di masa lalu, atau bahkan isu-isu terkini terkait kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang. Hal ini memunculkan pertanyaan etis mengenai tanggung jawab pembuat film dalam mengangkat kisah yang bersinggungan langsung dengan pengalaman traumatis individu atau kelompok tertentu. Apakah kebebasan berekspresi seorang seniman memiliki batasan ketika berhadapan dengan potensi luka dan sensitivitas publik? Bagaimana seharusnya sebuah karya fiksi memperlakukan kisah nyata yang melibatkan penyimpangan agama dan potensi kekerasan psikologis maupun fisik? Beberapa pihak berpendapat bahwa film Bidah memiliki potensi untuk membuka dialog penting mengenai isu-isu krusial dalam masyarakat, seperti manipulasi agama, kontrol pikiran, dan pentingnya literasi agama yang kuat. Dengan menyajikan gambaran yang kuat mengenai bagaimana seseorang dapat terjebak dalam lingkaran ajaran sesat, film ini diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat luas. Namun, pihak lain mengkhawatirkan bahwa tanpa kehati-hatian yang cukup, film ini justru dapat memperkeruh suasana, memicu polarisasi, atau bahkan memberikan justifikasi bagi tindakan diskriminatif terhadap kelompok agama tertentu. Kekuatan media, terutama film, dalam membentuk opini publik tidak bisa dianggap remeh, sehingga tanggung jawab para pembuatnya menjadi semakin besar dalam menyajikan narasi yang akurat dan berimbang. Kontroversi juga menyentuh pada potensi representasi yang mungkin kurang akurat atau bahkan bias. Mengingat film ini didasarkan pada pengalaman pribadi, ada kekhawatiran bahwa narasi yang disajikan akan didominasi oleh sudut pandang tertentu, tanpa memberikan ruang yang cukup bagi perspektif lain yang mungkin ada dalam kasus-kasus serupa. Pertanyaan mengenai kedalaman riset dan objektivitas dalam penggambaran menjadi krusial. Apakah film ini akan menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai kompleksitas fenomena ajaran sesat, termasuk faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang mendasarinya? Atau justru akan terjebak dalam simplifikasi dan stereotip yang dapat menyesatkan penonton? Selain itu, aspek dramatisasi dalam film fiksi juga menjadi perhatian. Untuk menciptakan alur cerita yang menarik dan emosional, seringkali sebuah kisah nyata mengalami penyesuaian atau penambahan elemen fiktif. Dalam konteks isu yang sensitif seperti ajaran sesat, batasan antara dramatisasi yang efektif dan sensasionalisme yang eksploitatif menjadi sangat tipis. Penggambaran adegan-adegan kekerasan, manipulasi, atau ritual yang menyimpang secara berlebihan dapat menimbulkan dampak psikologis yang negatif bagi penonton dan berpotensi merusak tujuan edukatif yang mungkin ingin dicapai oleh film ini. Oleh karena itu, keberhasilan film Bidah dalam mengatasi kontroversi ini sangat bergantung pada bagaimana tim produksi mampu menyeimbangkan antara penyampaian kisah yang kuat dan menarik secara sinematik dengan tanggung jawab etis terhadap isu sensitif yang diangkatnya.
Dialog publik yang konstruktif dan apresiasi terhadap berbagai perspektif akan menjadi kunci dalam menilai dampak jangka panjang dari film ini. Pada akhirnya, kontroversi seputar ide cerita film bidah ini mencerminkan kompleksitas dalam mengangkat isu-isu sensitif yang berakar pada pengalaman nyata dan menyentuh nilai-nilai fundamental masyarakat, terutama dalam hal agama dan keyakinan. Film ini tidak hanya menjadi sebuah produk hiburan, tetapi juga berpotensi menjadi pemicu diskusi yang lebih luas mengenai batas-batas kebebasan berekspresi, tanggung jawab media dalam merepresentasikan kisah nyata, dan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap fenomena ajaran sesat. Keberanian Erma Fatima dan tim produksi dalam mengangkat tema ini patut diapresiasi, mengingat resiko dan tantangan yang dihadapi. Namun, keberhasilan film ini tidak hanya diukur dari popularitas atau kesuksesan komersialnya, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesadaran publik dan bagaimana film ini memperlakukan kisah-kisah yang mungkin masih menyisakan luka bagi banyak orang. Waktu akan menjawab apakah bidah mampu mengatasi kontroversinya dan memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman masyarakat mengenai isu ajaran sesat, atau justru terjebak dalam sensasionalisme yang kontraproduktif. Yang jelas, perdebatan mengenai ide cerita film ini telah membuka ruang diskusi yang penting dan mengingatkan kita akan kehati-hatian yang diperlukan dalam merespons karya seni yang terinspirasi dari realitas yang kompleks dan seringkali menyakitkan. Lain yang menambah lapisan kontroversi pada film Bid'ah adalah fenomena di media sosial, di mana sejumlah selebritas Indonesia terlihat memperagakan gaya karakter Walid, tokoh antagonis dalam film tersebut. Tindakan ini menuai reaksi beragam dari warganet. Di satu sisi, sebagian orang melihatnya sebagai bentuk apresiasi terhadap karakter yang kuat dan penampilan aktor yang memukau. Mereka menganggapnya sebagai bagian dari euforia terhadap film yang sedang populer dan tidak memiliki maksud buruk. Meniru gaya karakter ikonik dalam sebuah film bukanlah hal baru, dan seringkali menjadi bagian dari budaya pop. Namun, di sisi lain, banyak yang mengecam tindakan para selebritas tersebut. Mengingat karakter Walid merepresentasikan sosok pemimpin ajaran sesat dengan segala implikasi negatifnya, menirukan gayanya dianggap tidak sensitif dan bahkan berpotensi meremehkan bahaya ajaran sesat itu sendiri. Beberapa warganet menyuarakan kekecewaan mereka, merasa bahwa para figur publik seharusnya lebih berhati-hati dalam memilih konten yang mereka promosikan atau tiru, terutama yang berkaitan dengan isu sensitif seperti ini. Kritik yang muncul menyoroti potensi normalisasi atau bahkan glorifikasi sosok yang seharusnya menjadi representasi dari penyimpangan dan bahaya. Para selebritas, sebagai tokoh yang memiliki pengaruh besar di media sosial, dianggap memiliki tanggung jawab untuk tidak secara tidak sengaja mempromosikan atau menyepelekan isu-isu serius. Tindakan meniru gaya Walid, tanpa disertai pemahaman yang mendalam mengenai konteks dan bahaya yang direpresentasikannya, dapat dianggap sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap para korban dan keluarga yang mungkin pernah mengalami dampak buruk dari kelompok-kelompok serupa. Fenomena ini semakin mempertegas betapa pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap pesan yang ingin disampaikan oleh film Bid'ah. Jika film ini bertujuan untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran mengenai bahaya ajaran sesat, tindakan meniru gaya karakter antagonis tanpa konteks yang jelas justru dapat mengaburkan pesan tersebut dan bahkan menimbulkan interpretasi yang keliru. Kontroversi ini menjadi pengingat bahwa popularitas sebuah karya seni tidak selalu sejalan dengan pemahaman yang mendalam terhadap substansi dan implikasi sosialnya. Berita yang terinspirasi dari kasus ajaran sesat hingga fenomena peniruan gaya karakter di media sosial membuka mata kita terhadap kompleksitas interaksi antara seni, realitas sosial, dan etika. Film ini, meskipun berpotensi menjadi medium edukasi yang kuat, juga menyimpan risiko untuk menimbulkan luka, kesalahpahaman, atau bahkan normalisasi terhadap isu yang sangat sensitif. Respons publik yang terpecah menunjukkan betapa pentingnya diskusi yang terbuka dan reflektif mengenai bagaimana karya seni seharusnya memperlakukan kisah-kisah nyata yang melibatkan trauma dan penyimpangan. Tanggung jawab tidak hanya terletak pada pembuat film dalam menyajikan narasi yang berimbang dan bertanggung jawab, tetapi juga pada audiens dalam mengonsumsi dan menginterpretasi pesan yang disampaikan. Fenomena selebritas yang meniru gaya Walid menjadi pengingat akan kekuatan pengaruh figur publik dan pentingnya kehati-hatian dalam berinteraksi dengan konten yang berpotensi sensitif. Pada akhirnya, dampak jangka panjang film Bid'ah akan ditentukan oleh bagaimana film ini dikenang. Apakah sebagai pemicu dialog yang konstruktif mengenai bahaya ajaran sesat dan pentingnya kewaspadaan, atau sebagai contoh karya seni yang gagal menavigasi batas-batas etika dalam mengangkat isu sensitif. Kontroversi yang ada saat ini menjadi cerminan dari betapa pentingnya kita sebagai masyarakat untuk terus belajar dan berdiskusi mengenai bagaimana seni dapat merefleksikan realitas tanpa mengorbankan empati dan pemahaman yang mendalam.
Singkatnya, kontroversi film Bid'ah menyoroti persimpangan rumit antara kreasi seni dan tanggung jawab sosial. Inspirasinya dari kisah nyata ajaran sesat di Malaysia memicu perdebatan tentang etika penceritaan dan potensi dampak emosional bagi korban. Lebih lanjut, viralnya aksi selebritas Indonesia meniru gaya karakter antagonis, Walid, menambah lapisan kontroversi, mempertanyakan sensitivitas dan pengaruh figur publik terhadap isu serius. Film ini menjadi cerminan betapa pentingnya kehati-hatian dalam mengangkat topik sensitif, menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan potensi luka dan misinterpretasi. Diskusi yang muncul adalah pengingat krusial akan perlunya pemahaman mendalam dan empati dalam merespons karya seni yang bersinggungan dengan realitas pahit. Nasib Bid'ah sebagai karya yang berdampak positif atau justru kontraproduktif akan terus dievaluasi seiring waktu dan respons masyarakat.